Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Nanda. Saya akan membacakan tugas ringkasan analisis kebijakan pembangunan. Analisis kebijakan. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan. Penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan bergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. Arus utama dalam pembuatan kebijakan yang berjalan saat ini biasanya sebagai model linear, model rasional atau common sense. Dalam pembuatannya mengandalkan hasil analisis rasional dan dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan berimbang. Kebijakan disusun berdasarkan sejumlah langkah serial, dimulai dengan merumuskan isu dan masalah serta diakhiri sejumlah kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut. Biasanya urutan model linear dalam pembuatan kebijakan adalah: 1. Mengenali merumuskan isu yang diperkirakan sebagai masalah. 2. Merumuskan segenap tindakan untuk mengatasi masalah atau gap. 3. Memberi bobot terhadap alternatif tindakan dengan mengenali risiko dan hambatan yang mungkin terjadi. 4. Memilih tindakan sebagai kebijakan yang dianggap paling lambat pelaksanaan kebijakan. Dan 6. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam model ini diasumsikan pembuat kebijakan bertindak rasional dalam mengikuti tahap demi tahap pelaksanaan pembuatan kebijakan dan dapat menggunakan seluruh informasi yang diperlukan untuk menetapkan keputusan-keputusan. Apabila masalah tidak dapat diselesaikan melalui segenap tindakan yang telah ditetapkan, kesalahan biasanya tidak dialamatkan pada isu kebijakan itu sendiri, melainkan pada pelaksanaannya. Kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan biasanya dialamatkan pada lemahnya political will, terbatasnya anggaran sumber manusia, serta lemahnya manajemen. Analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu terhadap sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menilai secara kritis dan mengomunikasikan pengetahuan relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan dapat berupa: 1. Analisis kebijakan prospektif yang produksi dan mentransformasikan informasi sebelum aksi kebijakan dilakukan, dan analisis kebijakan retrospektif yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sudah kebijakan diambil. Metode kualitatif dan kuantitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial termasuk kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Sebaliknya, pendekatan kualitatif cenderung subjektif, di mana pandangan peneliti biasanya menjadi bagian dalam kesimpulan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan dalam situasi tidak terlalu jelas apa yang sesungguhnya dicari dalam suatu penelitian. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, di mana sudah diketahui yang akan dicari dalam suatu penelitian sebelum penelitian dilakukan. Perbedaan antara mode kuantitatif dan kualitatif dapat juga dilihat dari pengumpulan dan analisis data. Pada model kualitatif, pengumpulan data biasanya tidak dilakukan secara random, tetapi dengan tujuan tertentu. Pendekatan partisipatif. Pada awalnya, pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional. Dua di antara banyak metode penelitian konvensional yang menjadi sasaran kritik antara lain penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika sains dan penelitian etnometodologis.
Penelitian menggunakan pendekatan sains dinilai banyak mengandung kelemahan, antara lain: 1. Hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi objek, dalam hal ini masyarakat lokal. 2. Banyak bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial. 3. Memungkinkan terjadinya pencurian terhadap kekayaan pengetahuan lokal oleh peneliti, sehingga sangat berpotensi untuk menyebabkan penindasan terhadap masyarakat lokal. Sebagai alternatif, dimunculkan pendekatan partisipatif. Kepentingan pendekatan ini adalah pelibatan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses sharing antara peneliti dengan masyarakat. Proses analisis dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisis tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk disusun rencana tindakan bersama. Ukuran dari pendekatan ini adalah terjadinya perubahan sosial. Analisis multikriteria. Analisis multikriteria merupakan metode analisis kuantitatif yang membantu memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi. Pengambilan keputusan dengan berbagai opsi yang tersedia. Pengambilan keputusan seringkali tidak mudah dilakukan apabila menyangkut berbagai kriteria maupun dampak yang mungkin timbul terhadap berbagai pemangku kepentingan. Terdapat berbagai metode yang dapat dikelompokkan dalam analisis multikriteria. Secara sederhana, metode ini membandingkan berbagai opsi keputusan dengan kriteria yang ditentukan dan melakukan pembobotan terhadap masing-masing opsi dan kriteria. Pemilihan opsi dan kriteria ini dilakukan dengan melibatkan peran serta para pakar atau pihak-pihak terkait dengan topik yang dikaji. Analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang terlibat ataupun terkena dampak dari satu perencanaan. Pemahaman yang jelas atas peran dan kontribusi potensial dari berbagai stakeholder merupakan persyaratan utama bagi proses perencanaan partisipatif. Beberapa manfaat dari analisis stakeholder adalah: 1. Memberikan gambaran jelas tentang stakeholder yang ada pengalaman dan proses perencanaan partisipatif. 2. Memberikan kesempatan